sesungguhnya tidak bisa diuji kebenarannya, baik itu melalui justifikasi maupun falsifikasi, berdasarkan norma eksternal seperti kesesuaian dengan alam, logika deduktif, ataupun standar-standar perilaku profesional. Karena keberadaan metafisik ini merupakan kebenaran yang paling mendasar dan puncak dari seluruh kebenaran. Nah, karena itu harus diterima apa adanya. Misalkan kebenaran iman dan doktrin-doktrin absolut agama. Yang kedua adalah kebenaran etik. Kebenaran etik ini merujuk pada perangkat standar moral atau profesional tentang perilaku yang pantas dilakukan. Nah, seseorang dikatakan benar secara etik apabila ia berperilaku sesuai dengan standar perilaku itu. Nah, sumber-sumber kebenaran etik bisa berasal dari kebenaran metafisik atau dari norma sosial budaya yang sesuai kelompok masyarakat atau komunitas profesi tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah kebenaran logika. Sesuatu dianggap benar apabila secara logik atau matematis konsisten dan koheren dengan apa yang telah diakui sebagai benar atau sesuatu dengan apa yang benar menurut kepercayaan metafisik. Aksioma metafisik yang menyatakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, maka secara logika dapat dianggap benar. Dan yang terakhir adalah kebenaran empirik. Kebenaran ini yang lazimnya dipercayai melandasi pekerjaan ilmuwan dalam melakukan penelitian sesuai kepercayaan asumsi, dalil, hipotesis, proposisi dianggap apabila konsisten dengan kenyataan alam dalam arti dapat diverifikasi, dijustifikasi, ataupun kritik. Nah, dari uraian keempat tersebut, dalam kajian filsafat ilmu yang menjadi fokus utama adalah kebenaran empirik. Yang keempat ini tadi, kebenaran empirik sering disebut sebagai kebenaran ilmiah, namun tentu saja dengan tidak mengesampingkan kebenaran lainnya. Saya pahami tentang konsep kebenaran dalam filsafat Yunani, yakni rasionalitas, materialis, dan eksistensialis. Rasionalitas adalah orang-orang rasionalis menganggap bahwa esensi manusia itu ada ketika berpikir dengan akalnya. Sebagai seorang tokoh rasionalis asal Prancis, René Descartes menjelaskan konsep ini dengan salah satu kalimatnya yang legendaris, cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Jadi konsep kebenaran menurut orang-orang rasionalis ialah sesuatu itu dapat dikatakan benar ketika sesuatu itu ada dalam akalan pikiran kita. Ketika kita berpikir tentang gunung emas, maka kita akan membayangkan gunung dengan warna keemasan karena kita telah memiliki konsep tentang gunung dan emas. Hal tersebut benar ada dalam pikiran kita. Kedua ialah konsep kebenaran menurut orang-orang materialis. Materialisme adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar adalah materi atau benda atau segala hal yang dapat dibuktikan langsung adanya. Orang-orang materialis menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat untuk mencapai ilmu. Dan yang ketiga, konsep kebenaran adalah menurut orang-orang eksistensialis. Mereka mengatakan bahwa manusia sebagai individu bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas. Orang-orang yang menganut paham eksistensialis mengungkapkan bahwa sesuatu dianggap sebagai kebenaran apabila ia merupakan kebenaran bagiku atau sesuatu yang bermakna untukku. Catatan penting dari proses diskusi tentang konsep kebenaran ini adalah setiap orang hendaknya berusaha untuk bersifat objektif dalam memandang sesuatu, berusaha menghargai pandangan orang lain, tidak merasa paling benar, karena setiap orang punya standarnya masing-masing dalam melihat kebenaran berdasarkan latar belakang pengetahuannya, dan kita harus menghargai.
Yang kedua tentang jenis-jenis kebenaran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang rasionalisme. Rasionalisme menganggap sumber pengetahuan manusia itu adalah rasio. Rasio itu ada pada subjek, maka asal pengetahuan harus dicari. Pada subjek rasio itu berpikir. Berpikir inilah yang membantu pengetahuan, karena hanya manusia yang berpengetahuan, berdasarkan inilah manusia yang berpengetahuan. Kedua, empirisme. Empirisme bahwa manusia hanya bisa melakukan proses induksi terhadap fakta-fakta untuk membantah pandangan bahwa manusia dapat menemukan hukum alam dan hukum universal. Semisal kualitas bukan berarti ia mengakui metode induksi sebagai media bagi suatu proses generalisasi. Yang ketiga adalah kritisme. Kritisme filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Selanjutnya saya menjelaskan teori kebenaran. Di sini teori kebenaran ada 10. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Teori ini adalah suatu pengetahuan mempunyai nilai benar apabila pengetahuan itu mempunyai saling kesesuaian dengan kenyataan yang diketahuinya. Yang kedua, tentang koherensi. Teori ini adalah suatu proposisi itu ada makna pernyataan dari suatu pengetahuan bernilai benar bila posisi yang terdahulu yang bernilai benar. Yang ketiga, tentang pragmatisme. Menurut teori ini, suatu proposisi bernilai benar bila proposisi itu mempunyai konsekuensi praktis. Yang keempat, religiusme. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesan subjek tentang suatu realita dan perbandingan antara kesan dengan realita objek. Yang kelima adalah teori kebenaran sintaksi. Teori ini apabila proposisi tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang disyaratkan, maka proposisi ini tidak mempunyai arti. Yang keenam, selanjutnya teori kebenaran semantis. Menurut teori ini, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Yang ketujuh, teori kebenaran non-deskripsi. Teori ini mendasarkan pada penganut filsafat fungsionalisme, sebab pada dasarnya suatu pernyataan dikatakan benar tergantung dari peran dan fungsi pernyataan itu. Yang kedelapan adalah teori kebenaran logik yang berlebihan. Pada dasarnya, menurut teori kebenaran ini adalah bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, karena pada dasarnya sebuah pernyataan yang akan dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logika yang sama, yang masing-masing saling melingkupinya. Yang kesembilan, teori esensialisme. Pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang ada sejak awal peradaban manusia. Yang terakhir yaitu teori konstruktivisme sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang dipandang sebagai ilmiah manakala dilakukan melalui penelitian. Penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan dengan pencermatan secara kritis dan simpatik untuk menemukan fakta-fakta dari gejala hubungan antar gejala. Pengetahuan yang diperoleh dari pendekatan ilmiah ini dibangun di atas teori seperti yang telah dijelaskan di atas. Dan hasil dari pendekatan ilmiah ini sifatnya berupa objektif dan bukan subjektif. Dengan pendekatan ilmiah ini, orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh mereka yang berkompeten.
Selanjutnya kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah ini diperoleh dengan beberapa cara, yaitu 1. Dengan akal sehat, kedua dengan prasangka, ketiga dengan pendekatan intuisi, keempat yaitu penemuan kebetulan dan coba-coba, yang kelima yaitu pendapat otoritas ilmiah, yang keenam pikiran bersifat kritis dan rasional. Syarat-syarat kebenaran ilmiah dapat disebut sebagai ilmu. Kebenaran ilmiah diwujudkan dalam ilmu pengetahuan atau sains disebut sebagai ilmu jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Objektivitas, kedua metodologis, ketiga universal, keempat sistematis. Namun menurut Berling menegaskan bahwa kemandirian ilmu pengetahuan ilmiah sesungguhnya berkaitan dengan 3 norma ilmiah. Yang pertama yaitu pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran. Yang kedua, pengetahuan ilmiah bersifat sistematis. Yang ketiga, pengetahuan ilmiah bersifat intersubjektif.